Hello guys, welcome back to Technowit. This is place where you can get so far so good and so with in gadgets and technology. Oke, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sedikit musibah ya. Untuk lebih lengkapnya silakan lihat video berikut ini. Halo guys, saya mau share sedikit. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di weekend, waktu saya lagi membersihkan hot end ya, saya buka ini, kemudian saya panaskan, dan kemudian saya bersihkan dengan sikat kawat ya, sikat kawat. Nah, ternyata tiba-tiba boardnya ini displaynya restart dan panasnya langsung jadi 300 dan error max temp. Jadi setelah saya tahu kenapa kok bisa begitu, saya coba restart ya, tetap begitu error ya. Kalau saya coba bersihkan ini doang panas ya. Ternyata setelah saya cari infonya lewat teman, lewat internet, ternyata nggak boleh pas lagi dinyalain tuh dibersihkan si bloknya ini nggak boleh kena wire ini guys ya, nggak boleh pakai sikat besi seperti ini waktu dipanaskan. Jadi kalau kalian mau membersihkan ini, sebaiknya kalian copot ya, kemudian kalian panaskan dengan pakai heat gun ya, pakai heat gun baru disikat ya, dibersihkan pakai ini. Kalau misalnya kondisinya waktu itu saya kotor sampai ke dalam sini gitu ya, ada mungkin ngeprint waktu itu nggak nempel di bed, akhirnya masuk ke dalam sini gitu ya, kena si heat blocknya, jadi sampai ini susah dikeluarkan segala macam si heater rodnya ya. Jadi pelajaran banget buat teman-teman yang kalau mau bersihkan hot end, sebaiknya dicopot ya, dicopot atau dimatikan. Kalau mau dibersihin dalam keadaan panas supaya nggak repot, nggak punya heat gun, panaskan dulu ya, panaskan sampai 240, kemudian matikan ya, matikan, cabut listrik semuanya, cabut, baru bersihkan ya dengan sikat kawat ataupun yang lainnya ya. Itu pelajaran banget. Akhirnya setelah saya cek error max temp itu boardnya kena, motherboardnya error ya, jadi mau nggak mau saya harus ganti board gitu. Wah, ini pelajaran termahal yang saya alami ya guys ya. Semoga ini jadi pelajaran buat teman-teman, jangan sampai kejadian ya. Ini pelajaran termahal buat saya. Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat sendiri, jadi kerusakannya kali ini 3D printernya lumayan parah, mungkin paling parah selama, ya bisa dibilang paling parah lah selama saya pakai printer ini. Mungkin 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih. Paling parah ini, biasanya paling parah tuh hot end, biasanya separah-parahnya tuh hot end. Jadi saya belum pernah ganti board dari pertama kali beli ya, jadi masih yang saya punya versinya masih yang 112 kalau nggak salah, yang masih belum ada thermal runaway-nya. Nah, untuk itu saya udah beli beberapa part ya. Yang pertama adalah ini ya, saya beli boardnya yaitu mereknya Big Tree Tech ya, SKR Mini E3 V3 ya, SKR Mini E3 versi 3, versi terbaru yaitu versi 3. Coba lihat. Nah, versi 3 ya. Nah, ini kelebihannya banyak fiturnya ya. Kenapa saya beli ini dibanding yang original Creality? Karena dari segi harga cuma beda sekitar nggak nyampe 100.000 malah. Jadi saya pilih ini. Jadi karena ini fiturnya lebih banyak dan juga plug and play dengan Ender 3. Jadi nanti kalau saya lihat dari referensinya itu dia tinggal tinggal portnya tinggal kita colok-colok aja udah langsung kompatibel gitu ya, sesuai dengan yang port yang tepatnya ya, sesuai dengan peruntukannya ya, portnya kabel-kabel konektornya semuanya sama, cuman ada beberapa yang mungkin harus diganti. Seperti kalau ada salah satu kelebihannya itu fan hot end itu, kalau aslinya Ender itu, aslinya Creality itu dia langsung nyolok ke PSU ya, ke jalur port power supply. Jadi dia begitu kalau kita nyalakan, dia fan hot end itu langsung nyala. Nah, dengan ini dia bisa ada port khusus yang bisa dimatikan jadinya ya. Jadi
powernya bisa diputus. Jadi begitu powernya hot end-nya mencapai 60 baru jalan dia si fan yang di hot end. Jadi itu salah satu kelebihannya. Jadi ada kayak misalnya dual Z screw juga, dual Z gantry Z axis. Nah itu motornya jadi dua, bisa juga dipakai di motherboard ini. Dan juga sensor-sensor lain seperti mau pakai yang BL Touch ya untuk auto level, kemudian pakai lagi untuk yang filament sensor, filament runout sensor, kemudian ada lagi apa lagi ya? Ya ada beberapa fitur lain lah yang lumayan banyak ya, yang tidak ada di board standarnya ya. Dan ini pakai driver yang terbaru TMC 2209 yang termasuk paling baru. Itu super silent katanya sih ya, gitu ya. Ini bentuknya juga unik ya kalau kita lihat. Ini kayak dia ada sinknya, ya pendinginnya. Kalau kita lihat ini ada pendinginnya, modelnya kayak motherboard komputer ya. Ada sinknya di sini, heat sinknya. Ini yang menarik ya. Jadi ini kalau kita lihat ini power supply. Ini ini yang bisa kita pakai biasanya. Si port itu masuk ke sini kan, biasanya kalau kita lihat ada 3 ya, ini ada 2. Fan-nya masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Jadi fan-nya kita harus bikin colokan bikin konektor baru ya, mau nggak mau ya. Kalau kita mau fan-nya kita bisa matikan. Kemudian ya ada fitur lain lagi seperti saya nggak hafal sih, nanti untuk diagramnya bisa saya kasih lihat di berikut ini gambar ya. Oke. Kemudian motherboard, setelah itu saya karena udah lama 3 tahun lebih, saya juga akan ganti roller ya. Ini rollernya tipenya 625ZZ standar ya, bisa cari di internet banyak ya. Untuk yang di internet ini 625ZZ. 625ZZ ini bisa beli di online ya, nggak terlalu mahal harganya, murah kok. Dan ini saya ganti 4, kenapa? Karena untuk bed ya. Sebenarnya saya beli 7, yang 3 lagi sudah saya pasang di hot end ya, karena pasti kemakan. Kalau kalian cek untuk EV wheel, sebaiknya kalian beli aja spare ya, untuk kedepannya pasti pakai. Saya beli ini juga thermistornya juga saya ganti ya, sebaiknya saya ganti yang Creality punya. Dan ini model Creality yang baru, dia buat yang kalian yang masih baru nggak perlu bingung, gantinya itu cukup gampang. Jadi kabel yang lama diputus, nanti tinggal disambung pakai heatshrink ini. Karena heatshrink ini ada timahnya, jadi nanti dipanaskan aja pakai korek api atau pakai heat gun, dia akan timahnya akan meleleh di dalam. Jadi nanti kabelnya kita tinggal sambungkan di tengah aja. Jadi kenapa sekarang thermistornya cuman pendek begini ya, karena dia pakai heatshrink, jadi cukup diputus, nggak perlu tarik kabel sampai ke boardnya lagi gitu ya, nggak perlu diganti. Model baru dari Creality. Kemudian saya beli ini juga, heater rodnya. Heater rodnya ini juga Creality punya ya, ini kenapa saya beli ini ya, karena ini yang 40 watt ya, standar 24 volt 40 watt ya, jangan sampai salah ya. Karena di pasaran itu ada yang 12 volt 40 watt ya, kalau Ender itu pakainya 24 volt ya, Ender. Jangan sampai salah ya. Ini saya juga baru pertama kali ganti heater yang model begini. Ada ininya, ada mungkin ini buat, saya juga kurang ngerti ini buat yang teman yang tahu ini buat apa. Kayaknya ini seperti buat ferrule ya, yang buat di ujung kabel biar dijepitnya lebih mantep kayaknya ya, ferrule sebutannya biasanya. Tapi kurang tahu ya, buat teman yang tahu ini buat apa mungkin bisa tulis di komen ya. Nah kemudian saya juga beli ini Kapton tape. Jadi Kapton tape ini rencananya mau saya pasangkan di hot end. Oh ya, saya beli hot end juga. Mana tadi hot end nih? Nah ini dia, saya beli hot end juga karena saya akan ganti, karena hot end lama itu, ini yang lama sebenarnya masih bisa dipakai sebenarnya, cuman ngelihatnya saya kurang srek ya, mungkin ada kotoran bekas filamen di mana-mana gitu ya, bersihnya cukup sulit. Jadi saya mungkin terutama di bagian ini thermistor, karena saya takutnya
nanti bacanya jadi nggak akurat lagi karena ada filamen kayaknya masuk ke dalam. Saya udah coba bersihkan, cuman saya nggak yakin sih benar-benar bersih apa enggak, takutnya jadi ngebacanya takutnya nggak benar. Jadi ya ini buat backup aja lah nanti kalau misalnya suatu saat ini rusak. Jadi saya beli baru yang ini ya. Ini saya beli, ini juga cukup murah. Saya beli cuman berapa ya, 54.000 ya, MK8 ya. Nah mungkin kedepannya saya juga rencananya sih pengen ganti yang E3D ya, jadi yang all metal saya ganti pengennya ganti all metal tapi yang bagus throatnya ya, karena dapat masukan dari temen ya, dari Om Dwi. Nah ini dia katanya kalau hot end sebaiknya throatnya pakai yang ori katanya, kalau nggak pakai yang ori pasti gampang clogging katanya. Oh gitu ya, udah thank you Om Dwi. Nah jadi mungkin ke depan saya akan nyari-nyari lagi yang benar-benar throatnya ori. Jadi katanya kalau untuk ender harus kalau mau ganti E3D harus ganti dudukan ya, harus cari dudukannya ya, bikin mungkin bisa download dari Thingiverse ya, karena dudukannya beda ya. Jadi ini model baru, saya beli paket ini udah berikut silikon ininya ya, tinggal pasang. Oke, nah mungkin yang pertama saya mau ganti rollernya dulu ya, mungkin sekalian. Saya pikir jadi ya udah ganti rollernya dulu deh, habis roller nanti baru boardnya. Oke guys, jadi untuk ganti roller ini kalian bisa lihat nih pos bentuknya udah mulai kekikis ya, jadi ada bekas, bisa lihat sendiri ya. Kalau lihat sebelah kanan juga sama tuh, lihat ada bekas kekikisnya. Nah ini makanya untuk gantinya sebenarnya cukup gampang ya, kalian tinggal buka aja pakai bautnya yang di sini ya, tinggal buka bautnya yang ini dan ini ya, dan dipakai ini pakai ratchet ya, pakai yang buat di atasnya sini, yang buat di atasnya sini dipegangin supaya nggak muter. Bawahnya pakai obeng ya, pakai obengnya ya. Ini yang di bawaannya ender ya, yang bawaan ender kan ada yang shock 6 ya, segi 6, tinggal dipasin aja cari. Oke, jadi ini yang kita butuhkan untuk ganti roller ya. Jadi ini yang kunci L ya, yang segi 6 hex ini buat buka yang bagian bawah, sedangkan yang ini untuk bagian atas ya, untuk megangin. Nah ini untuk yang sebelah kanan ini bentuknya agak beda ya, ini namanya eccentric nuts ya. Jadi dia bagian ini sebutannya apa ya, washer ya. Washer ini dia eccentric, sebutannya eccentric nuts ya. Jadi dia bentuknya nggak di center, memang tujuannya adalah untuk kita bisa ngatur kekencangannya, jadi kerapatan dengan si frame-nya ya, si V-wheel, daerah groove V-nya. Jadi si roller itu bisa kita atur rapet ke frame-nya, ke rollernya tuh bisa rapet ke frame-nya, ke groove V-nya itu, atau longgar, kita bisa atur ya, longgar atau kencang. Nah ini kalau kita makin ke sini berarti jarak ini makin longgar, tapi kalau makin ke sini berarti makin kencang ya. Halo guys, kemarin kan kita udah pasang roller ya di sini. Pasang roller, rollernya udah baru. Nah, cuman sekarang tinggal setelah saya pikir-pikir, tadi mau pasang motherboard ya, tapi saya pikir-pikir saya mau pasang ini dulu, hot end dulu ya, beresin hot end ya, sampai dipasang di sini jalur kabar termistor dan heater ya, heater yang baru, nggak pakai heater ini lagi, pakai heater yang baru. Nanti
baru pasang motherboard ya. Jadi ntar sekalian pasang konektor dulu ya. Jadi hari ini ngerjainnya adalah beresin hot end dulu sama pasang konektor fan, karena kan dia colokannya kalau yang baru udah bisa dikontrol dari motherboard, jadi pakai konektor X254 gitu. Jadi konektor JST XH. Nah udah, jadi itu PR-nya hari ini, ngerjain ini sama pasang konektor. Oke guys, nah sebelum kita pasang hot end-nya, ini baru beli. Nah ini kita perlu cek ulang ya, cek ulang yaitu posisi ini nozzle itu harus mepet dengan si posisi nozzle ini harus bukan mepet ya, nempel dengan si throat ini. Nah itu kita harus ngecek ya. Untuk ngeceknya kita harus buka dulu nozzle-nya, kita harus buka. Kemudian kita pakai kunci L, kita buka. Kita buka. Ya, kayaknya juga bisa pakai obeng, motornya lebih cepat. Oke. Nah ini sudah free, kita bisa. Nah untuk itu kita juga harus buka yang ini, yang kecil. Oke. Ups. Nah ini hati-hati ya, ini kecil, jadi kalau buka kalau bisa jangan terlalu sampai copot begini, cukup dikendorin aja. Oke. Nah ini sudah free ya. Ini sebenarnya kita throatnya ini kita bisa copot, jadi kondisinya waktu di dalam itu dia harus nempel seperti ini ya, harus nempel seperti ini, nggak boleh ada gap. Oke. Nah caranya adalah kita pasang ini dulu sampai rapet. Nah baru masukin ini. Kita masukin ini sampai kencang ya, sampai kencang. Setelah itu kita pasang, masukkan lagi ke sini ya, pasang, kita masukkan ini, kita tinggal arahnya mau begini atau begini sama aja ya. Jadi kalau saya pasangnya karena ini madep ke sana, jadi begini, madep depan. Oke. Nah ini kita tinggal kencangkan. Jadi ini posisi seperti ini kita kencangkan. Nah tapi nggak boleh, jangan kenceng-kenceng dulu kita, karena ini kan masih bisa muter ya. Jadi kita masukkan, pasang bautnya dulu, pasang baut, kita pasang. Oh ya, ada beberapa nozzle seperti yang nozzle yang sebelumnya. Ini seperti ini gede ya, nozzle-nya besar, ini kena bautnya ini. Nah ini serba salah nih, jadi kita harus buka dulu, pasang dulu. Begitu udah pasang, ini kita jepit ya, kemudian kita copot lagi nozzle-nya, baru pasang bautnya, baru nozzle-nya terakhir. Kalau nozzle-nya dalam keadaan terpasang, pasang baut nggak bisa karena pasti kena pinggir sini, nggak bisa itu. Oke, jadi kalau yang ini model seperti ini aman ya. Jadi kita bisa kencangkan, terus kita pasang baut satu lagi. Nah sudah pasang, kencang, aman. Baru kita kencangkan yang di atas, yang ini. Oke, udah solid. Nah jadi pasti rapet ya, udah pasti dapet. Ini juga atasnya aman, kita tinggal masukkan PTV tube-nya nanti. Jadi ini kita pasang dulu.
Oke, nah kita pasang bautnya, jangan lupa ya baut yang lama dipakai, karena kalau kita beli hot airnya aja biasanya bautnya nggak di include, kita tinggal pasang ke sini. Ini harus kencang pasangnya ya, harus kencang, tapi jangan terlalu kencang-kencang banget, yang penting cukup kencang lah. Oke, jadi ini jalurnya, nanti ini masuk ke sini ya, ini kita buka baut bawahnya nanti, terus termistor nanti masuk sini. Oke, itu aja. Kemudian sekarang kita mau nyambungin termistor ya. Termistor ini kan putus ya di tengah ya, udah diputusin. Ini termistornya kan kemarin diputus ya, karena kan korslet short, jadi kita harus pasang lagi. Nah, ini harus disambung, kita harus sambung ini dengan yang baru ya, sistemnya sambung aja, jadi nggak usah dicopot di bawahnya, karena reality yang baru sistemnya seperti ini modelnya. Dia model pakai shrink wrap, nyambungnya pakai shrink wrap. Jadi ini cuma segini dia pasang, putusnya kabelnya cuma segitu. Nah, ini ada shrink wrapnya. Nah, ini shrink wrap ini ada keistimewaannya adalah ini ada timahnya ya, kalau kita lihat. Nah, ini ada timahnya. Nah, kabelnya itu nanti disilang di tengahnya seperti ini, masuk. Nah, sampai kena timahnya ya. Jadi kabelnya ketemu di tengah, dipas di timahnya seperti ini. Nah, seperti ini, ketemu disilang pas di tengah-tengah. Nah, kemudian kita heat gun, jadi nanti otomatis si timahnya akan meleleh dan si shrink wrapnya akan mengencang, jadi nggak perlu solder. Jadi buat teman-teman yang nggak punya solder, nggak biasa solder, ini solusi dari Creality ya, jadi cukup bagus. Oh ya, buat yang kalian nggak punya solder, mungkin lebih baik jangan dipotong ya, jadi ngikutin panjangnya ini aja, karena kalau lihat aslinya itu dia ada solderannya ujungnya, jadi mungkin kalau ngandelin dari shrink wrap kurang banyak kali ya, jadi makanya dia kasih solder juga di sini. Nah, ketemu di tengah-tengah seperti ini, seperti ini. Kemudian kita heat gun ya, kita heat gun. Sebentar, saya zoom biar lebih jelas. Nah, ketemu di tengah-tengah. Nah, ini tinggal kita heat gun. Kita coba pakai heat gun. Selesai, tinggal pasang satu lagi. Kelihatannya cukup solid. Tinggal pasang yang satu lagi juga sama. Pas ketemu di tengah-tengah. Jadi harus melewati timah yang di tengah-tengah itu ya guys ya. Jadi melewati timah yang di tengah-tengah. Nah, ini kita pinggirkan dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, baru kita panaskan. Mungkin mulai dari pinggir dulu ya, biar nggak goyang-goyang.
Oke. Nah, sudah jadi. Oke. Oke, nah sudah jadi. Sekarang tinggal pasang heater ya. Kalau untuk heater ini saya harus cabut ya ke belakang, karena saya kalau heater ini saya nggak mau sistem sambung, harus benar-benar nyambung. Oke, untuk pasang kabel heater ini pertama-tama kita harus gunting semua kabel ties ya, kita potong kemudian. Nah, kemudian kita harus cabut ini, kita harus cabut kabelnya dari konektor ini ya, dari yang ada di sini ya. Nah, kalau kita lihat ini konektornya ada di, saya zoom coba ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, konektornya itu adalah yang ini. Kalau kita lihat kabelnya kan seperti ini ya, sendiri ya, beda sendiri. Nah, kita lihat aja, berarti ini konektornya adalah yang ini. Aduh, konektornya adalah yang ini. Kalau kita lihat adalah yang dua hijau terakhir, yang ini ya, dua hijau yang soket hijau yang terakhir. Nah, ini tinggal kita kendorkan bautnya pakai baut minus. Tinggal kita kendorkan aja ke kiri, putar ke kiri. Kemudian ini juga putar ke kiri sampai lepas. Dah. Oke. Nah, setelah lepas kita tinggal tarik aja dari atas. Kita tinggal tarik aja kabelnya. Kita tinggal tarik kabelnya seperti ini, pelan-pelan. Nah, seperti ini, ini akan keluar ya, otomatis akan keluar. Ini kita bisa simpan buat backup kalau sampai rusak atau gimana, kita masih bisa pakai. Jadi jangan dibuang ya. Jadi buat keadaan darurat kalau kita perlu, kita bisa pakai. Oke. Nah, kemudian kita tinggal pasang yang dari reality-nya. Yang dari reality-nya sebenarnya dia ada kasih semacam ini apa ya, mungkin ferrule ya. Jadi ini untuk ujung kabel biar waktu jepitnya lebih kuat, cuman saya nggak punya tangnya, jadi mungkin ini harusnya di ujung kabel nih, di ujung kabel, jadi supaya dia lebih ngikat gitu ya, waktu di press tuh lebih ngikat. Nah, ini saya cuman nggak punya alatnya, jadi mungkin nggak perlu lah, jadi nggak perlu pakai ini, jadi pakai ini aja cukup sih harusnya. Oke, kita langsung aja pasang. Oke, nah ini kabelnya udah keluar di bawah ya. Tadi saya masukinnya pertama dari ujungnya ini, saya masukin ke bawah sini, ke lewat selongsongnya. Kemudian terus dorong, tarik, sambil ditarik, dorong, tarik, keluar sampai keluar di sini. Nah, di sini kita sambung aja, kita samakan ya, kurang lebih seperti ini posisinya ya. Ujungnya kita sambung, kita samakan seperti ini. Oke. Nah, untuk kelebihan kabelnya ini bebas, mau dipotong boleh, mau nggak dipotong juga boleh, karena ruangannya masih cukup luas di sini, jadi bisa kabel bisa taruh di samping, melengkung juga bisa seperti ini. Oke, jadi hari yang ini urusan ini dan ini sudah cukup, sudah selesai, tinggal kita pasang aja.
perlu diperhatikan pada saat ini masuk ke dalam lubang yang di bawah baut ini. Coba ini saya copot. Pada saat ini masuk ke dalam lubang baut ini kan lewat tengah-tengah nanti ya. Nah pada saat ini masuk ke lubang sini, ini kan lewat tengah-tengah. Nah bautnya ini jangan terlalu kencang ya ngebautnya, jadi sepasnya aja supaya ini, yang penting kabelnya nggak kendor gitu loh. Oke, kalau terlalu kencang nanti error. Kita pasang termistornya dulu ya. Berarti cara pasangnya begini ya, di lubangnya. Kemudian kita buka dikit sampai bautnya ngelilingin baut ya. Nah seperti ini. Terus kita kendorkan bautnya pakai baut yang lebih besar, kunci yang lebih besar. Nah dipakai baut ini kita kendorkan. Nah seperti ini. Kemudian kita kencangkan sampai cukup ngepas aja, jadi jangan sampai terlalu kencang, yang penting dia nggak gerak gitu, jangan terlalu kencang. Oke, cukup. Nah setelah itu kita pasang lagi tadi ininya. Oke, kita kendorkan baut bawahnya, kemudian kita dorong sampai sebatas ini ya, sampai sebatas merah ya. Jadi merahnya kalau bisa jangan terlalu masuk ke dalam, pas aja. Ini juga jangan sampai nongol ya, jadi kita tinggal dorong aja. Oke, kita kencangkan, selesai. Oke. Dan ini juga kapton tape harus dipasang. Sebentar, kapton tape-nya tadi mana ya? Oke, ini kita arahkan ke sini. Jadi ini supaya nanti kita pasangkan ke sini. Nah, oke. Silikonnya belum dipasang. Oke, sekarang kita tinggal pasang case-nya sama fan. Setelah itu selesai. Oke, kali ini sudah cukup selesai ya urusan hot end. Jadi tinggal nanti pasang, kayaknya harus bongkar lagi deh. Saya lupa, ini belum masuk. Jadi kalau ini masuk, cara pasangnya ya ini harus masuk dulu, baru nozzle-nya dibuka, baru dikencangin gitu ya, baru dikendorin, baru ini masuk gitu ya. Ini udah terlanjur pasang, tapi nanti aja deh, kita urusannya kita baru mau testing dulu. Jadi nanti belakangan lah untuk urusan ini PTFE masuk, berarti urusan belakangan deh. Setelah semuanya sudah kelar baru kita pasang. Oke, tinggal pasang konektor untuk fan.